harus pergi dari sini. Alia, lu tahu berasal dari mana? Gue pungut lu di pinggir jalan, gue gedein, gue kasih makan. Sekarang lu nggak mau nurut perintah gue. Anak nggak tahu diuntung lu. Yang lu lihat sekarang apa depan mata lu? Lu pikir gue bakal ngebusuk dalam penjara sana? Sekarang mau Om apa? Mau gue apa? Lu masih tanya mau gue apa? Lu deketin Arka dan... Gak ada yang bingung. Ya sudah Coki, kita duduk yuk. Itu Naura. Kayaknya dia ngeliatin Naura. Coki, Tante beritahu satu hal ya. Kamu jangan pernah mendekati Naura. Karena perempuan yang sedang menyiapkan makan siang itu adalah perempuan yang sangat berbahaya. Dia suka menggoda laki-laki. Mama, tolong jaga sikap Mama. Sekarang kita lagi ada tamu, Ma. Kenapa sih? Memang betul kan? Memang itu kan kenyataannya. Mama berkewajiban memberitahu semua tamu yang datang ke rumah ini, khususnya laki-laki, untuk berhati-hati dengan Naura. Karena kalau tidak, Naura akan menjerat mereka dengan menguras habis harta mereka. Sepertinya mamanya Arka nggak suka sama Naura. Coki, Ya. saya minta maaf atas kejadian tadi ya. Oh iya, nggak apa-apa. Dan Naura, aku minta maaf sama sikap Mama ya. Mama bersikap seperti itu di depan tamu. Sudah Arka, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Kalau kata orang itu, kalau lagi makan nggak boleh banyak pikiran, harus tenang, ya? Iya sayang, siap. Naura betul-betul gadis yang luar biasa. Dia bisa tetap tenang dan tegar. Tidak tersinggung sama sekali dengan penghinaan mamanya Arka tadi. Ada tamu ya? Oh, sepertinya itu temannya Arka. Tapi kok matanya ngeliatin terus ke arah Naura? Kayaknya temannya Arka itu suka sama Naura. Ngomong-ngomong nih, lu udah punya pacar belum, bro? Kayaknya sih udah punya istri, jangan-jangan. Sampai sekarang sih belum ya. Tapi susah nyari istri sekarang. Apalagi nyari istri yang baik kayak pacar lu. Susah. Sabar, bro ya. Pasti ada. Bener, nggak salah lagi. Laki-laki itu pasti suka sama Naura. Matanya nggak lepas-lepas dari Naura. Halo? Halo, Ma. Arka di rumah nggak? Iya, dan ada satu temennya dia laki-laki datang ke rumah. Oh, itu pasti Coki deh. Jadi Coki itu pernah nyelamatin aku dari preman-preman. Terus dia sekarang malah kerja di kantor Homo Tomo. Kok Arka malah ngajak Coki makan siang di rumahnya sih? Padahal ya, Ma, aku itu udah manfaatin Coki biar aku bisa datang ke kantor buat ketemu sama Arka. Tapi kok dia malah makan di rumahnya Homo Tomo? Kinta, sepertinya temannya Arka ini suka sama Naura. Karena Mama perhatiin dari tadi, dia nggak selesai-selesai menatap Naura. Bagus dong kalau gitu, Ma. Kalau gitu kita bisa manfaatin kesempatan ini. Hey, nggak nyangka ya kita ketemu lagi di sini. Kita ketemu terus nih, jangan-jangan kita jodoh lagi. Oh, jadi kalian berdua sudah saling kenal?
Iya, jadi gini loh Arka, kemarin itu aku sempet dikejar-kejar sama preman, abis itu dia tolongin aku deh. Kita belum kenal. Coki. Saya Naura. Tapi kayaknya sih, Ma, emang dari awal si Coki tuh udah suka sama Naura dari tatapan matanya itu. Udah kelihatan banget. Jadi kita emang bener-bener harus manfaatin ini. Iya sayang, benar sekali. Kita harus bisa mendekatkan Coki dengan Naura. Ya udah deh, Ma. Kalau gitu sekarang kita pulang dulu. Oke Kinta. Harus pergi dari sini. Alia, lu tahu berasal dari mana? Gue pungut lu di pinggir jalan, gue gedein, gue kasih makan. Sekarang lu nggak mau nurut perintah gue. Anak nggak tahu diuntung lu. Yang lu lihat sekarang apa depan mata lu? Lu pikir gue bakal ngebusuk dalam penjara sana? Sekarang mau Om apa? Mau gue apa? Lu masih tanya mau gue apa? Lu deketin Arka dan hancurin keluarganya. Ingat, fokus lu cuman sama Arka. Om, Alia nggak bisa ngerjain itu. Arka itu udah punya pacar. Dia mau nikah sama pacarnya si Naura. Alia nggak bisa. Gue nggak peduli. Lu harus nurut apa kata gue. Kalau enggak, gue sendiri yang bakal ngebongkar siapa lu. Gue nggak boleh nyusahin orang-orang di rumah ini. Alia, lo nggak boleh nyusahin orang-orang di sekitar lo. Tolong lo dengerin dulu penjelasan gue. Yang gue bohongin selama itu justru Naura, bukan lo. Alia. Lo mau kemana? Gue mau pergi dari sini. Gue harus balik ke kosan gue. Asal-usul gue itu dari jalanan. Mendingan gue balik ke jalanan. Pasti karena Om Agung. Alia udahlah. Ngapain lo malah dengerin omongan orang gak penting kayak Om Agung? Ya tapi semua omongan Om Agung itu benar. Dia yang nemuin gue dan mungut gue pas gue 5 tahun. Gue di pinggir jalan, Re. Gak ada yang mau nerima gue. Cuma dia aja. Dia minta gue untuk minta uang miliaran rupiah sama Pak Utomo buat ganti rugi ginjal yang gue kasih ke Naura. Gue gak bisa ngelakuin itu, Re. Pertama karena itu bukan ginjal gue, itu ginjal lo. Dan yang kedua, gue gak mau jadi boneka dia lagi. Dia selalu dari gue kecil digunain gue buat meres orang lain. Dan kalau gue tinggal di rumah ini, itu bahaya buat lo sama keluarga lo. Om Agung pasti manfaatin semua situasi gue. Gue harus pergi. Tapi Alia, semua itu kemauannya dia. Kemauan Om Agung. Dan bukan gue. Gue justru gak mau semua ini terjadi. Jadi tolong, lo sekarang tinggalin koper lo di sini. Dan ayo kita pergi dari sini sekarang. Tapi untuk jalan-jalan. Alea emang harus pergi dari rumah ini, Kak. Emangnya kakak pikir rumah ini penampungan anak jalanan apa? Kinta, jaga bicara kamu. Minta maaf kamu sama Alia.
tuh ngapain sih belain preman kayak gini, hah? Emangnya dia siapanya Kare? Biarin aja lah dia tinggal di jalanan. Orang dia biasa hidup di situ juga. Ya gue beda sama lo. Gue lebih kuat. Makanya gue sanggup tinggal di jalan.